Halo semuanya, kembali lagi di video ini kita akan membahas teknik di dalam business process analysis, yaitu business rules analysis. Ya. Jadi business rules analysis ini sering juga disebut sebagai constraint analysis. Ya. Business rules underpin the way an organization carry out its work. Business rules are the basis for decision made, determine information that distribute, and the sequence of tasks. Yeah. Business rules apply at a number of different levels and originate from external or internal sources. Ya, jadi ini adalah satu bentuk analisis di dalam proses bisnis dengan mengkaji atau melihat pada business rules ya. Jadi tentunya secara umum ya kategori business rules itu bisa dari legal atau regulatory constraint ya sifatnya, jadi itu external sources ya, jadi aturan-aturan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas ya, pemerintah misalnya, atau juga organization policy constraint ya, jadi aturan-aturan yang memang dibuat oleh organisasi itu sendiri ya, jadi organizational policy constraint, dan juga operasional prosedur ya, jadi prosedur operasional dalam setiap proses yang ada ya. Jadi ini bisa menjadi satu pembatasan ataupun juga menjadi suatu aspek yang harus dipatuhi begitu, hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap pelaksana proses bisnis ya, sehingga dengan melihat aturan main yang ada, penyelenggara ataupun juga pelaksana bisnis proses itu bisa menjalankan bisnis prosesnya dengan tetap ya mematuhi aturan-aturan main yang ada ya, tetap memiliki prinsip kepatuhan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan harus diikuti tersebut ya. Jadi ini pentingnya atau perlunya mengapa ada business rules analysis ya, karena tentunya tidak sedikit juga ya kalau kita mengabaikan ya aspek-aspek aturan main di dalam bisnis proses ini, bisa jadi terjadi pelanggaran ataupun juga ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang sebenarnya harus ditaati begitu. Dan ini menjadi satu isu dan problem tersendiri tentunya bagi organisasi. Nah, kemudian tentunya di dalam penggunaan dari business rules analysis ya, ini tentunya dengan menjadikan business rules, baik itu aturan bisnis yang sifatnya eksternal tadi ya, seperti aturan-aturan yang ada di regulasi pemerintah ya atau otoritas yang berwenang, ataupun juga dari aturan-aturan di internal organisasi yang sudah define sebelumnya. Nah, itu menjadi satu bahan-bahan kajian dan pertimbangan ya di dalam setiap kita melakukan perencanaan proses bisnis ya, pemodelan proses bisnis yang mau kita jalankan ya, sehingga dari aspek regulasi, dari aspek aturan proses bisnis yang dijalankan itu tidak ada pelanggaran ya, dan memenuhi setiap kebutuhan ya, kebutuhan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Itu yang diupayakan mengapa perlu business rules analysis ya, karena tentunya ada aturan-aturan main di dalam berbagai proses bisnis yang bermacam-macam yang juga harus diikuti dan dipatuhi. Ya, kemudian juga need to be documented ya.
di bawah setiap analisa kita terhadap proses model yang kita bangun itu dalam aspek apa saja aturan main itu diterapkan dan bagaimana aturan itu bisa dipatuhi begitu ya, bisa diupayakan untuk dipatuhi ya. Kemudian juga analyst can understand the impact of the rule ya, jadi dampak dari aturan-aturan itu bagi proses bisnis yang dijalankan seperti apa, itu harus bisa dianalisis dan dipahami ya, dan dimengerti untuk kemudian menjadi satu hal yang dibentuk kepatuhan ya terhadap regulasi atau aturan yang ada. Investigating, examining, and analysis ya, jadi ini adalah kata kunci terkait dengan business rule analysis ini ya. Jadi dengan melakukan investigasi, pengujian dan juga analisis terhadap bisnis proses yang kita miliki ya, kemudian kita kaitkan dengan berbagai bisnis rules yang terkait ya, dan tentunya itu yang baik secara internal, eksternal ya, yang menjadi satu aturan pelaksanaan ya yang harus dipatuhi oleh setiap organisasi ya, sehingga proses bisnis yang dijalankan itu bisa tetap mengacu pada prinsip-prinsip kepatuhan terhadap aturan-aturan bisnis yang sudah ada. Oke, itu intinya, esensinya untuk business rules analysis ya. Jadi ini memang lekat dengan bisnis proses modeling ya. Jadi bisa menjadi satu teknik yang berkelanjutan ya, dari bisnis proses modeling kemudian dilanjutkan dengan bisnis rules analysisnya seperti apa ya. Jadi ini bisa dijalankan sekaligus ya, dengan kemudian melihat berbagai aturan-aturan terkait dengan bisnis proses yang dikembangkan seperti itu. Oke, itu untuk business rules analysis. Terima kasih.